Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan masuk. Bapak, tujuan saya kemari untuk melamar pekerjaan. Ini surat-suratnya. Mohon maaf nak, saya sudah melihat CV Anda. Tetapi jika hanya berbekal ijazah SMA, kami di sini tidak bisa menerimanya. Mohon maaf. Pak, tidak apa-apa. Saya mohon undur diri. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Bukankah dia rimba teman sekelasku? Berarti seharusnya dia memakai ijazah yang sama denganku. Kenapa? Padahal kami selalu bersama saat SMA. Kenapa dia mengacuhkanku? Mungkin dia malu punya teman sepertiku. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang menerbitkan cahaya matahari dan menggelapkan malam. Hamba di sini Aku berusaha bangkit kembali, merintis usaha dari awal, belajar dari hal yang kecil, merintis sedikit demi sedikit, untuk menjadi pengusaha yang lebih besar. Allah mempermudah langkahku, karena niat untuk membantu teman-teman yang senasib denganku. Aku selalu yakin, jika usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kamu kenapa? Aku dipecat, Bi. Mungkin masalah kemarin itu aku lalai, tidak bekerja dengan benar. Sampai sekarang beginilah aku nasibnya. Sudahlah, mungkin jalan kita bukan di sana.
minta maaf, Bi. Selama ini aku merendahkanmu. Mamma Mia, dimanapun Anda berada hari ini, Mamma Mia akan menghadirkan tokoh muda yang berprestasi ya di bidang sinematografi. Dimana sinematografi ini saat ini sedang digandrungi oleh semua kalangan ya, karena kita memang ada tuntutan hidup di era industri ini. Baiklah, hari ini kita akan menghadirkan tokoh di sela-sela kesibukan beliau sebagai kameramen di tim kami, yaitu tim Kopi Ambar, komunitas fotografi dan pegiat gambar. Baiklah, kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Mamma Mia seputar pendidikan dan eksplor ke beberapa tempat wisata. Kita akan mengenal lebih dekat dengan tokoh muda yang berprestasi ini. Baiklah, kita akan kenalan ya. Kalau boleh tahu siapa nama lengkap Anda ini? Nama lengkap saya Pramita Sari Aryani, yang gelarnya ya, SPD. Oh, ternyata guru teman-teman. Berarti guru ya, Iya. basic kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ditanyakan, beliau ini kan sangat aktif sekali di bidang sinematografi teman-teman. Nah, terlihat di sini sebagai tim komunitas fotografi dan gambar ini, beliau adalah berperan sebagai sineas. Nah, beliau ini adalah salah satu tim yang konsentrasinya ke sineas. Nah, bagaimana awalnya ketika Anda menekuni sineas itu sendiri atau sinematografi? Mungkin bisa diceritakan Prosesnya awalnya sih berupa hobi sebenarnya, otak-atik secara otodidak, lihat-lihat di YouTube gimana cara ngedit video, kemudian coba-coba, dan akhirnya malah kesenangan sendiri. Ya, berarti sesuatu yang apa namanya? Bikin candu ya. Seperti menulis juga ya. Iya. Fotografi, kemudian menulis itu adalah sesuatu yang candu. Jadi teman-teman, kalau kalian hati-hati ya kalau sudah mengenal foto ataupun mengenal kita sudah terjun ke dunia kepenulisan, itu akan menjadi candu, dan candunya ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk karir ke depan kita ya. Candu positif istilahnya ya. Oke, saya dengar Anda ini aktif sekali di sekolah ya untuk membuat semacam ekskul ya, ekskul di bidang sinematografi. Bagaimana itu cara awalnya merintis untuk ke sekolah? Sekolah awalnya sih saya membentuk sinematografi Semansak karena saya ngajar di SMA Negeri 1 Pusan Hilir. Sinematografi Semansak itu belum diakui sebagai ekstrakurikuler, tetapi sudah dibentuk ketika ingin mengikuti FLS 2N film pendek yang baru pertama kali, ya tingkat SMA kemarin baru pertama kali kita ikut dengan modal nekat, dan ngeditnya juga dengan aplikasi yang sangat standar berupa KineMaster. Mungkin kalian pada tahu KineMaster. Iya, ini tentunya Iya, dipakai oleh youtuber pemula ya, seperti saya. ya KineMaster. Kemudian belajar lagi, dan alhamdulillah ketika FLS kemarin kami mendapatkan juara 1 se-Kabupaten Tanah Bumbu untuk film pendek tahun 2018. Kemudian sinematografi ini sebenarnya dibentuk tanggal 8 bulan 8 2018. Wah, cocok sekali nih. Bulan 8, tanggal 8 2018 Iya. ini bertepatan dengan tanggal lahir Mamma Mia. Wah, Ini sama nih. ulang tahunnya barengan. Iya, ulang tahunnya barengan. Mungkin memang Mamma Mia ditakdirkan untuk menjadi ini Sineas berdua. Iya, baiklah, menarik sekali. Tentunya peran Anda ini sangat penting sekali. Bagaimana ketika siswa ini bisa mendapatkan apresiasi yang cukup ini ya Mbak ya. Itu tentunya sangat berpengaruh sekali dengan peran pembimbing yang hebat, yang luar biasa. Aduh,
Nah, ini perlu dicontoh oleh guru-guru yang lainnya. Nanti tentunya kita bisa menghadirkan Mbak Mita untuk kegiatan workshop semacam pelatihan untuk guru lah, yang nantinya sinematografi ini sangat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mbak, ini harapan kami seperti itu. Kemudian event apa saja yang Mbak Mita ini sudah ikuti? Mungkin kegiatan-kegiatan atau event-event yang pernah Anda ikuti untuk mengembangkan istilahnya ya Mbak ya, ilmu yang Anda dapatkan. Eventnya awalnya sih ya MLS tadi dasarnya, karena kepala sekolah kami sangat mendukung, Bapak Agus Pramono SPD, terima kasih. Beliau sangat mendukung dengan aktivitas saya. Kemudian ada lomba di Mancanegara kemarin, Kalimantan Selatan dan Tengah. Kami coba lagi untuk film kedua sama Judulnya kalau belum tahu nanti biar di tag di sini ya. Roda judulnya. Kalau yang pertama itu film pendek kami Rempa. Kemudian yang kedua Roda, alhamdulillah mendapatkan harapan 1 se-Kalimantan Selatan dan Tengah. Iya, bersaing sama anak-anak SMK kemarin itu. Kemudian baru tahun 2019 kemarin kami terpilih sebagai satu-satunya perwakilan Kabupaten Tanah Bumbu di kelas editing nasional Jakarta. Prestasinya semua luar biasa berkat beliau ini ya. Enggak, berkat semua Berkat semuanya, karena saya. semuanya kan tim ya, Iya, yang tim. solid untuk membuat sebuah sinematografi Iya, ya. sinematografi. Iya. Kalau boleh tahu sebentar, untuk skrip film ya yang Anda bilang tadi, yang pertama tadi apa? Rempa, dan satunya lagi Roda. itu siapa yang membuat skrip? anak-anak malah. Oh, dikeroyokan gitu ya? Keroyokan enggak, mereka ada bagian masing-masing. Anak ini suka nulis, kita buat sebagai penulis skenario. Suka ngarang-ngarang cerita misalnya, tapi dia malu masuk kamera, kita lobikan sebagai skenario. Kemudian ada lagi ada tata artistiknya. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi tentang bagaimana nanti trik membuat ekstrakurikuler khususnya di sinematografi ya di sekolah kita nanti untuk sesi yang terakhir ya. Kemudian Anda ini kan sudah maksudnya membimbing beberapa produser ya, memproduksi beberapa film-film pendek ya. Iya. Nah, itu dasarnya bagaimana? Apakah Anda ini mendapatkan ilmu secara otodidak atau Anda memang sudah menggali ilmu-ilmu itu sebelumnya? Sebenarnya awalnya otodidak, kemudian jangan malu bertanya lah istilahnya. Kan saya bertanya dengan guru bahasa Indonesia, karena kan saya jauh sekali dengan jurusan yang ada ini. Jurusannya apa? Sejarah. Jadi sangat jauh. Kalau nulis skrip kan nggak mungkin sejarah nulis skrip. Jadi nanya dulu sama Ibu Lia yang ngajar di SMA juga, kemudian Pak Pani ngajar gimana caranya bikin skenario yang bagus. Pani? Iya, Pak Pani SMA. Dulu ngajar di SMP. Iya, SMP Muhammadiyah. Jadi beliau ngajarin juga caranya kayak gini. Setelah itu Pak Agus juga malah ikut bimbing. Gimana kalau dimasukkan skripnya kayak gini? Ajukan ke anak-anak, berubah. Artinya dalam pembuatan sinema ini memerlukan tim yang solid. Iya, Kita tidak tim bisa yang solid. berjalan, tidak bisa membuat film yang bagus ketika tidak Sendiri, ada tim yang mendukung kita. Alhamdulillah sekali loh, kepala sekolah dari Ibu Mita ini sangat mendukung ya. Iya. Kemudian gurunya juga Sangat membantu, sangat luar membantu biasa. sekali untuk membuat film Roda itu sendiri. Kalau boleh tahu film Roda dan film apa? Rempa tadi. Rempa itu berkisah tentang apa? Sebenarnya berkisah tentang anak yang hidup di pesisir pantai sesuai dengan karakteristik. Sesuai lokalitas ya. Iya, kan di Tanah Bumbu rata-rata nelayan. Pesisir ya, Pesisir, daerah daerah pesisir. Oke, seperti itu ya. Untuk proses casting itu ya Mbak ya, itu dilakukan casting atau Anda menunjuk orang yang bagaimana Sistemnya. Sebenarnya kan karena saya masuk ke kelas terus, jadi saya amati dulu ini anaknya karakternya kayak gimana. Kita cari karakter yang unik, terus istilahnya kita targetkan. Baru kita ajukan, mau nggak bikin film. Kalau dia mau ACC kita tarik, tapi kalau nggak mau, kalau yang tahun ini kita casting. Iya.
ini kayaknya bisa kerjasama nih dengan ekstrakurikuler sastra ya, khususnya kita bisa merangkul Mbak Mita mungkin ya, kurikuler sastra, kemudian kurikuler linguistik literasi ya, kepenulisan. Jadi mungkin nanti kita bisa limpahkan untuk skrip mungkin anak-anak ya, literasi, kemudian untuk sastranya mungkin ada olah vokal, kemudian pembentukan karakter bisa dibantu oleh teman-teman dari sastra. Nah itu bagus sekali. Nah ini teman-teman ya, ini sangat seyogyanya di sekolah-sekolah kita itu memiliki orang-orang yang seperti ini teman-teman. Yang pertama kita perlu ada kerjasama antara pembimbing sastra, kemudian literasi, kemudian satu lagi, kegiatan literasi maupun sastra ini tidak akan terpublish di publik ketika tidak ada tim yang bergerak di bidang sinematografi. Nah ini nanti kita harapkan nanti untuk dinas terkait, khususnya dinas pendidikan melalui organisasi-organisasi guru ya, tentunya kan banyak di Tanah Bumbu ini ada organisasi guru PGRI mungkin atau IGI ya, nanti bisa menyelenggarakan semacam workshop lah Mbak Mita ya, untuk menarik guru-gurunya atau staf yang ada di sekolah bisa mempelajari, sehingga nanti kedepannya bisa dimanfaatkan untuk dokumentasi sekolah, misalnya membuat profil sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan oleh sekolah, misalnya lomba-lomba dalam momen hari-hari besar maupun pada momen-momen tertentu di sekolah seperti hari ulang tahun sekolah. Nah teman-teman, kita ikuti terus. Jadi bagaimana Mbak harapan untuk sinematografi khususnya di Tanah Bulu ya, bagi pemuda, kemudian bagi sekolah, kemudian untuk pemerintahan juga, bagaimana peran sinematografi ini nantinya dapat menjangkau semua kalangan. Ada pesan-pesan dari Mbak Mita? Harapan saya sih simple, yang pastinya anak-anak lebih baik kita lakukan hal yang lebih positif daripada ke yang negatif lah istilahnya. Kemudian jangan membuang-buang waktu Anda dengan membuat video yang konten yang tidak terarah, konten yang tidak terarah. Jadi kita arahkan ini konten yang terarah ini kayak gimana, kemudian menghasilkan karya yang lebih bagus dan bermanfaat. Ya, sekedar joget-joget kan agak risih. Jadi lebih baik kita arahkan untuk mengenalkan daerah kita ke orang lain. Untuk anak-anak untuk sekolah sebenarnya saran tidak ada, tapi terima kasihnya sangat-sangat berterima kasih untuk SMA 1 Perusahaan Hilir telah membuatkan wadah buat kami untuk mengakar di sana, dan insya Allah nanti komunitas kami akan merebak ke sekolah di bawahnya kayak SMP, kemudian SD, mengenalkan bahwa kita nih bisa juga biar orang belajar. Harapannya nanti semua sekolah bisa membuat ekstrakurikuler baru di bidang sinematografi. Dan harapan Mbak Mita untuk pemerintah daerah itu sendiri, peran pemerintah terhadap upaya-upaya yang dilakukan nanti ke depannya di bidang sinematografi. Upaya pemerintah, saya meminta tengoklah kami yang ada di pesisir pantai Pagatan dan cobalah rangkul kami. Sebenarnya sudah dirangkul, tapi rangkullah lebih erat. Iya, buat teman-teman yang lain rangkullah kami lebih erat, kemudian bisa gabung, kemudian kita bisa join bareng. Kayak sekarang ini kan join bareng. Sebenarnya Mbak Mita ini kalian bisa cek di YouTube beliau ya, YouTube-nya Mbak Mita, apa Mbak Mita? Pramita Sari Aryani, ada di bawah nanti di cantumnya. Di Pramita Sari Aryani, kemudian bisa mencarikan juga Instagramnya mungkin ya, mana lebih dekat bagaimana kegiatan Mbak Mita ini sehari-hari, kemudian bagaimana liputan-liputan Mbak Mita pada konten-konten YouTube yang telah disajikan. Baiklah teman-teman, sahabat belajar dimanapun Anda berada, hari ini luar biasa, Mamamia sudah bisa bertemu dengan teman sekaligus tim ya, tim kami di Kopi Ambar. Saya memanfaatkan waktu yang tidak banyak ya, karena ini adalah di sela-sela kegiatan. Dan tentunya waktu tidak akan pernah kembali, untuk itu manfaatkan sebaik mungkin untuk berkarya. Keadaan menjadi sebuah karya, dan tentunya saya berharap dimanapun Anda berada, manfaatkan waktu luang Anda, manfaatkan
fasilitas yang Anda miliki, meskipun hanya handphone saja ya Mbak Vita ya, untuk membuat sebuah karya. Dan tentunya mudah-mudahan pada tayangan Mamma Mia kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Terima kasih Mbak Vita. Nanti lain kali kita akan berbincang lebih jauh lagi bagaimana cara pembuatan film, tim produksinya itu ya Mbak Vita ya. Bagaimana kita akan di sesi berikutnya ya. Jangan lupa yang belum mengikuti channel Mamma Mia, silahkan ikuti terus hanya di Mamma Mia Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya supaya Mamma Mia tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Salam. Terima kasih.